Halo teman-teman semuanya, sekarang tanggal 3 April jam 10 pagi hari Kamis di New York. Market sudah open dan seperti yang teman-teman ketahui, kemarin Donald Trump after market close itu menentukan tarif baru ya. Tarif baru yang tentu saja akan memberikan dampak yang sangat besar, terutama bagi negara-negara yang, impor, eee, ekspor barangnya ke Amerika. Ya dan dampaknya kalau Anda lihat di sini Dow Jones minus 3% S&P minus 3,58%, Nasdaq minus 4,55%, edan ya. Wah ini benar-benar hari yang sangat, buruk bagi stock market akibat dari Donald Trump. Di video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan ke teman-teman semua di sini, kita sebagai orang awam agar kita bisa mengerti apa sebenarnya yang terjadi dari tarif ini. Karena itu saya sudah mengumpulkan beberapa sumber, termasuk juga menggunakan ChatGPT untuk segera mem membantu kita agar bisa lebih paham, oke? Nah, pertama kali kita akan melihat teman-teman, apa yang dimau oleh Donald Trump itu apa sih sebenarnya? Pokok permasalahan terbesarnya itu adalah apa? Nah ini, eee, tabel ini adalah tabel yang dibawa oleh Donald Trump kemarin pada saat dia mengumumkan kenaikan tarif, ya. Dia mengatakan contoh misalkan seperti China, ya. Jadi kalau misalkan barang Amerika masuk ke China, kita dikenakan biaya 67%. Sementara barang Cina masuk ke Amerika, dikenakan tarif baru, setelah tarif baru pun cuman 34%. Kata cuman ini dari Donald Trump ya. Jadi intinya, eee, Donald Trump itu merasa bahwa, selama ini Amerika itu dibohongin. Ya, Amerika itu memasukkan barang-barangnya ke negara orang lain, dicas mahal. Ya, sementara kalau barang dia masuk ke negara Amerika, dicasnya murah. Itu pemikirannya Donald Trump. Sehingga terjadilah trade deficit yang cukup besar. Ya. Lalu kemudian kita lihat, barang-barang ke Eropa misalkan, eee, kalau Amerika masuk ke barang Eropa, masukkan barang ke sana dikenakan 39%. Sementara kalau dia masuk ke negara Amerika dikenakan 20%, demikian seterusnya. Ya ini yang di bawah, dia tabel-tabelnya yang dia tunjukkan. Tentu misalkan juga Jepang 46%, tarif baru yang sudah naik aja cuma 24%. Ya jadi, Trump itu merasa mungkin ya, negara-negara sekarang sudah sama-sama maju, jadi sudah saatnya penyetaraan lah. Sekarang pun masih tetap di bawah Amerika, kalau masuk negara lain pasti lebih besar dibandingkan dengan kalau negara lain masuk Amerika. Paham ya? Dari situ dulu, pemikirannya dia tuh cuman itu. Nah, lalu kemudian sekarang, barang-barang apa saja yang kemarin ditarik ya. Jadi makanya kan disebut sebagai Liberation Day. Liberation Day itu berarti kayak merasa Amerika ini sudah jadi setara lagi nih. Selama ini kita nggak berani menaikkan tarif, sementara mereka menaikkan tarif, sekarang saatnya kita menaikkan tarif. Nah, jadi ini mulai perang terhadap seluruh dunia. Di sini Indonesia juga ada teman-teman, ya jadi Indonesia juga termasuk. Jadi Indonesia juga ada nih, ada Anda lihat di sini, ya. Kalau barang Amerika masuk Indonesia kenanya 64%, nah kalau barang Indonesia masuk Amerika, tarif baru jadi 32%. Nah, kita juga akan melihat, oke, negara mana yang paling berdampak terhadap kenaikan tarif ini, ya. Nah, tentu saja negara-negara yang, apa namanya, memasukkan barangnya banyak ke Amerika. Ternyata barang yang paling banyak yang datang ke Amerika itu nomor satu adalah Meksiko. Meksiko ini ekspor barang ke Amerikanya paling besar. Ya tetangga, wajar ya. Dari segala macam bentuk produk, ya pasti Meksiko paling gede. Nomor 2 adalah Cina, ya dan nomor 3 ada Kanada. Karena itu mereka, beberapa hari terakhir kan Meksiko sama Kanada ribut kan ya, yang diserang di sini. Nah, ini barangnya masuknya banyak sekali, Kanada juga sama banyak. Jerman ini masuk Eropa ya, Jepang, Vietnam, Korea, Taiwan, Irlandia, India, Itali, dan seterusnya. Jadi bisa di bawah nih. Di bawah masih ada, saya nggak terusin. Silakan Anda lihat sendiri di data ini dapat dari Statista. Statista ya, ada websitenya. Jadi, eee, video ini saya mau memberikan informasi yang benar-benar bukan cuman omon-omon, bukan teori teori konspirasi, oke? Ya, jadi tentu saja Meksiko pasti punya banyak kepentingan, Kanada juga banyak kepentingan, karena itu kemarin sempat ngegas. Ya, waktu kemarin ribut, ya bahkan Kanada pun juga sama, sekarang di Kanada banyak sekali yang akses-akses di situ ya, yang mengatakan bahwa
mereka sudah mulai anti sama Amerika. Mereka juga sudah mulai membatalkan kunjungannya ke Amerika dan seterusnya ya, bahkan sampai Kanada mau diambil sebagai negara bagian. Waduh, udah ruwet lah itu ya. Nah, jadi intinya beberapa hari terakhir ini Meksiko dan Kanada itu ingin mengancam kembali. Ya, lalu kemudian akhirnya kemarin diumumkan ya. Jadi kemarin diumumkan ini resmi udah ya. Jadi resmi, selama ini kita ngomong tarif nggak resmi. Ini sekarang resmi. Sudah diumumkan secara resmi, ini yang berlaku ya, yang kuning ini yang berlaku, yang baru ini sudah berlaku ya. Nah, tetapi di dalam apa namanya, di dalam website resminya ya, ya dikatakan bahwa, bentar saya cari dulu ya. Dikatakan bahwa tarif ini sebenarnya itu berlakunya itu tentatif. Ya, Anda harus pinter baca ya. Jadi ingat sekali lagi, jangan baca dari media. Kalau kita bacanya dari media, maka kita mendapatkan informasi seolah-olah ya, seolah-olah seperti wah, ini Amerika udah benar-benar gila nih ya. Padahal di dalam di dalam apa, di dalam dia punya kebijakannya ya, dia ini mengatakan tarifnya itu nanti akan berlaku di tanggal 9 April. Jadi efektif 9 April akan diberlakukan dengan catatan ya, dengan catatan kalau negara itu tetap kekeh ngotot nggak mau menurunkan tarifnya buat Amerika. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau misalkan ternyata Amerika itu apa namanya? Kalau Amerika itu barangnya mau diturunkan masuk ke negara itu, misalkan di Meksiko nih, ya negosiasi. Ya jadi misalkan barang Amerika di Meksiko itu apa namanya, mau menurunkan, ya misalkan sebelum 9 April, lalu kemudian ya wes dah ayo barang tak turunkan, maka Amerika pun juga akan menurunkan tarif yang sudah tercermin di sini. Sebentar saya cari ya, ya supaya kita nggak omon-omon, oke? Saya akan cari dulu. 5 April, ya sejak 5, nah ini dia ya, nih, ya berlakunya 9 April teman-teman, ya. Oke, 12.01 midnight, ya. Uploaded for the vessel, final before sekian. Ya, this country specific enforcement duty apply to all article pursuant or existing US trade agreement except as the provided below. Oke. Oh, addition duty, tax fees. Oke, bentar ya. Oke, ada di sini ya. Nanti ini linknya akan saya tulis di kolom deskripsi. Jadi kalau Anda mau lihat sendiri boleh ya, Anda silakan lihat di kolom deskripsinya ada linknya. Ini website resmi pemerintah ya. Nah, ini dia. Ya, should any trading partner retaliate against the United States in response to this action through import duties on US export or other measures, I may further modify HTUS ini yang ini tadi ya, high tariff ya, to increase or expand. Jadi sekarang itu dia Amerika memberikan pilihan ya, memberikan pilihan pada beberapa negara yang masukkan barangnya ke Amerika. Nomor satu adalah kamu melawan. Retaliate itu berarti kamu melawan. Artinya kamu ngegas nih. Ya, kamu naikkan tarif, gua naikin juga gitu. Kamu bales, maka saya akan menaikkan tarif lagi. Jadi perang tarif. Ya, ini omongannya dari website resmi ya, bukan omongan saya. Ya, bahkan dikatakan saya akan memodifikasi jadi di luar dari ini ya, di luar dari mana tadi gambarnya? Ya, di luar dari ini ya. Di luar dari gambar ini, nih, teman-teman, di luar dari gambar ini ya, ini belum fix. Jadi angka kuning ini yang diumumkan kemarin belum fix. Kalau kamu menanggapin dengan cara membalas kenaikan tarif,
maka saya akan menaikkan lagi tarifnya. Yang kuning itu belum fix, saya naikin lagi. Ya. Atau kalau misalkan kamu sekarang mau menyerah, ya, remedy artinya kamu mau mengkoreksi ulang tarif yang selama ini kamu masuk. Maka bukan tidak mungkin dia pun juga akan menurunkan, ya, memodifikasi HTSUS-nya untuk menurunkan atau mengurangi beberapa limit. Intinya saya kasih pengurangan. Jadi maksudnya bagaimana? Contoh misalkan ya, contoh. Misalkan Cina, contoh ya, contoh misalkan Cina. Cina selama ini tarifnya 67% Amerika. Lalu kemudian Amerika masuk Cina masuk ke Amerika 34%. Misalkan Cina bales nih. Ya, 67% gua naikin jadi 70%. Maka yang kuning ini akan bales dinaikin juga. Jadi ini tidak fix ya. Ini tidak fix. Ya, tetapi ini apa namanya? Masih bisa negosiasi. Tergantung. Lu mau melawan atau kamu malah menurunkan. Contoh misalkan Cina akhirnya mikir udahlah, enggak usah rame-rame dah, ya udahlah. Masuk barang Amerika sekarang udah 67% ya, masuk Amerika masuk Cina, ya udah gua kurangi jadi 50% misalkan. Maka tarifnya ini juga akan dikurangi. Paham nggak maksudnya? Ya. Jadi angka ini masih belum fix. Tergantung lah sampai kapan? Sampai tanggal 9 April. Catat ya. Jadi ini mulai diberlakukan tanggal 5 April, tapi ada batas maksimal sampai tanggal 9 April. Ya, jadi sampai tanggal 9 April nanti kamu dikasih batas maksimal untuk segera negosiasi. Jadi ini pancingan Amerika bilang, "Ayo negosiasi, yuk negosiasi. Ayo negosiasi." Nah, negara-negara yang sekarang sudah pasti untuk negosiasi adalah Meksiko. Sudah pasti. Meksiko sudah siap untuk ayo negosiasi yuk, ayo negosiasi. Sehingga kalau Meksiko negosiasi, ya jadi kalau sekarang Meksiko dari mana Meksiko? Meksiko mana Meksiko? Meksiko mana Meksiko? Ya, nggak tahu lah ya Meksiko mana lah ya. Meksiko Anda cari sendiri di mana nih Meksiko ya. Jadi tarifnya dia meminta suruh turunkan. Ya, turunkan. Ya. Lalu kemudian sekarang siapa lagi yang sudah siap negosiasi? Kanada. Yes. Cina masih diam-diam aja. Jadi Cina belum mengeluarkan omongan apa-apa. Ya mungkin dia masih ngitung-ngitung juga. Ya karena kalau jumlah segini kan cukup besar nih ya. 438,95 billion omsetnya kalau sampai turun kan ya lumayan juga kan. Jadi nggak sembarangan cuma sekedar tabrak-tabrakan ya. Nah jadi Meksiko, Cina, Kanada tampaknya sudah mulai mau negosiasi. Kata kuncinya cuma 3 ini aja. Ya, ada satu lagi yang tidak mau negosiasi adalah Uni Eropa. Salah satunya adalah Jerman. Jerman ini nyuplai sekian, dia sudah mengatakan tidak akan negosiasi dan akan membalas retaliate. Jadi satu-satunya sekarang negara yang akan membalas adalah Uni Eropa. Ya, ini sampai sekarang nih. Kalau itu ada berita ya. Tapi tentatif ya teman-teman semuanya sampai tanggal 9 April. Jadi kata kuncinya adalah sampai tanggal 9 April. Kalau 9 April kamu tetap diam aja, ya udah palu diketok, selesai. Tapi kalau kamu 9 April mau negosiasi, maka kamu dikasih pengampunan. Ya, bisa tarifnya yang kuning tadi itu bisa diturunkan. Jadi ini bisa diturunkan, bisa dinaikkan. Edan ya. Jadi ini cuman dia ngetes aja, coba. Ya, dan terbukti rupanya ancaman Trump ini sudah membuat ya negara-negara yang selama ini masukkan barangnya gede, Meksiko dan Kanada sudah mulai mau negosiasi. Ya, ini sudah mulai. Jadi dampaknya gak separah itu ya, gak segila itu. Uni Eropa, yes, masih dia udah kekeh ya, gak bisa pokoknya. Jepang mau negosiasi, Korea Selatan udah mau negosiasi, Taiwan udah mau negosiasi. India kita nggak tahu, ya. Tapi yang jelas Cina belum. Nah, jadi kalau misalkan Cina mengatakan oke, gue mau negosiasi, maka itu akan terjadi akhir dari perang dagang. Karena akhirnya Cina dan tanda kutip tunduk sama Amerika. Dugaan saya nggak akan mau. Dugaan saya loh ya. Jadi dugaan saya Cina akan diam aja. Jadi dia tidak melawan, tapi dia diam aja. Nah seperti Uni Eropa, dugaan saya. Tapi kalau ternyata Cina mau menurunkan tarif, maka Donald Trump menang, market bisa rally. Market bisa rally gara-gara Cina, yes. Dan satu lagi catatan Anda yang harus diingat,
ekonomi Cina sekarang sedang lesu. Jadi lu pikir-pikir ulang. Pikir-pikir ulang sekarang, jangan cuma sekedar memikirkan kepentingan kekuasaan. Jadi ekonomi sekarang sedang lesu. Ya, lesu berat di Cina. Kalau sampai dia gaya-gaya misalkan mengikuti Uni Eropa, yang terjadi kamu akan kehilangan omset yang sangat besar. Makin lesu lagi. Ya, bagaimanapun Amerika adalah tujuan ekspor Cina nomor satu. Ya, oke. Dari sini bisa pahami ya. Nah, kalau misalkan kita ngomong ideal skenario bagaimana kalau saya jadi presidensi, satu pihak saya punya ego, satu pihak saya juga lihat rakyat saya kelaparan, ya ekonomi lagi sedang lesu, bukan kelaparan, ekonomi sedang lesu, maka ya paling tengah-tengah ya diam, wis paling tengah-tengah wis. Ya dugaan saya Cina diam, dugaan saya. Tapi Meksiko sama Kanada dia akan nego. Jadi Meksiko ini seperti anjing menggonggong aja. Ya jadi kemarin dia wah perdana menterinya yang perempuan itu teriak-teriak dia akan membalas segala macam. Sekarang dia sudah oh ya udah nego. Kanada juga sama nego. Tapi kebencian itu tetap ada ya. Ya tetap akhirnya nego lah udahlah dan nego. Jadi Meksiko Kanada nego saya rasa dampaknya mungkin tidak lebih besar. Yes, Cina pasti akan terpengaruh, mungkin omsetnya turun sedikit, tapi menurut saya tetap nggak akan fatal. Kecuali kalau Cina bilang ikut Uni Eropa, gua naikin juga lah, itu makin runyam. Oke, nah terakhir, sektor apa saja yang terkena dampaknya, ya terkena dampak kenaikan tarif. Jadi tarif ini teman-teman tidak 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 semuanya kena ya. Nah ini dia teman-teman. Ya, jadi tarif ini tidak semuanya dikenakan PAT ya. Jadi ada beberapa part yang mungkin juga bisa kurang-kurangin ya, yang bisa nggak kena juga. Oke. Misalkan kalau kita lihat di sini ada beberapa part ini. Ya, coba kita lihat baca dulu sebentar ya. Ya, oke. Additional duties. Oke, yang ini kita lihat ya. Nah, ini ya. The following goods are as set forth in Annex 2 in order consistent with the law shall not be the subject to the ad valorem rates of duty under this order. Perhatikan, shall not. Berarti beberapa produk ini adalah produk yang tidak dikenakan tarif. Ya, nah produk itu apa aja? Ini yang berhubungan dengan Annex 2, including, ya ini tadi saya cari pakai semikonduktor ya, including adalah copper, farmasi, semikonduktor, lumber, ya kayu, ya certain critical mineral, ya energy and energy products. Ya, jadi ini adalah beberapa sektor atau beberapa part yang tidak kena tarif. Berarti kalimat shall not. Sekali lagi ini dari website resmi ya teman-teman. Ya, nanti silakan Anda lihat sendiri, linknya saya kasih supaya kita tidak termakan media cuman kena omon-omon, kena teori konspirasi. Jadi kita lihat benar-benar ini yang dari pemerintah, yang diterapkan adalah seperti ini. Ya. Jadi kalau sekarang misalkan Anda lihat, Pak, semikonduktor bakal kena nggak? Jawabannya tidak bakal kena. Loh Pak, kenapa kok sektor semikonduktor ikutan turun? Ya itu adalah rezeki. Bener kan? Logikanya seperti itu ya. Jadi kalau ada beberapa sektor di sini yang ternyata juga sekarang sahamnya ikut turun, contoh seperti semikonduktor. Kalau Anda lihat indeks semikonduktor turun hancur-hancuran, ya saham-saham seperti misalkan Nvidia, Intel, dan segala macam itu hancur, ya itu rezekimu ya gampang kan? Karena apa? Balik lagi semua orang itu berinvestasi, mereka hanya membaca dari media dan media ini kan meramu supaya heboh. Betul ya? Media meramu dan hal seperti ini tidak akan kamu temukan di media. Bahwa kalau nanti ini sampai tanggal 9 April ya ada batasan bahwa ini masih nego, itu nggak ada di media. Seolah-olah seperti ini semuanya sudah fix. Ya. Nah, dari mana saya kok bisa tahu? Apakah saya pinter? Enggak. Saya suruh ChatGPT untuk mencari, teman-teman. Suruh mencari untuk menerangkan ke saya semuanya tentang ini. Karena itu Anda pasti penting belajar AI ya. Ya Anda kalau saya buka kelas AI segera masuk, ikut aja. Karena kalau kita nggak belajar AI, kita nggak ngerti ya. Jujur aja, siapa yang mau baca kayak begini segini banyak? Ya ini bahasa-bahasa hukum, bahasa yang terlalu berat bagi saya sebagai pemula, saya pun juga sama. Tetapi saya punya asisten yang bisa membacakan ini.
Ya, sehingga kelihatan. Inilah pentingnya kita melek teknologi agar kita tidak cuma bermodalkan media, kita langsung pergi ke website utamanya, mendapatkan informasi langsung dari sumbernya. Ini yang berlaku. Media-media juga cari sumbernya dari sini. Ya, jadi ini yang sudah dijadikan undang-undang, berarti yang peraturan mainnya, ini aturan mainnya seperti ini. Bahkan Donald Trump sekalipun yang nggak bisa sama mau dia, ya kan? Ini sudah ada aturan mainnya. Termasuk juga nanti tanggal 9 April, hati-hati teman-teman. Ya di sini kalau Anda malas mau cari ya nanti ke Ctrl F aja, cari aja April 9 ya. April 9 tuh ya. Jadi April 9 semuanya akan berlaku. Jadi kalau kamu sampai tanggal April 9 tidak melakukan apapun ya sudah saya anggap yang kuning tadi itu benar artinya. Ya. Seperti itu teman-teman, kita sebagai investor harus bijaksana melihat ini. Penurunan ini bisa kamu anggap sebagai peluang, bisa juga dianggap sebagai musibah. Kamu nilai sendiri bagaimana itu. Oke? Thank you, semoga bisa bermanfaat. Bye.